biar kita mengenal Allah kita yang ini begitu. Oke, sekarang saya mau tanya, Tuhan saudara ada berapa pribadi? Ya, Ada berapa pribadi Tuhan saudara? satu Ini pribadi kan ketiga. Allah gini, Allah kan Satu pribadi ketiga. Saat itu Tritunggal, Bang. Saat Begini, itu Bang. Tritunggal. Tritunggal berarti tiga dong. ya Pak, itu tunggal tiga, tapi kan Allah kan nggak terwujud. Kita nggak tahu tuh Allah itu yang mana. Hah? Terus? Dia kan terus dia mengutus Yesus itu kan kepribadiannya kedua. Tapi Ya. kan dia kan diciptakan sebagai manusia. Terus Roh Kudus kayak abang bilang pas di merpati turun itu tandanya kalau Allah ada di dia begitu. Ya, berarti Itu yang tiga saya- kan? Ya, Berarti tiga. bukan tiga. Maksudnya tiga itu abang apa? Tiga pribadi. Tiga Tuhan. Tidak, bukan tiga. Abang ngerti nggak saya punya maksud itu? Ngerti banget. Bukan tiga Tuhan di sini, Bukan Bang. Maksudnya kan kepribadian. Roh Kudus itu kan- Tuhan. Dah. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan. Ya tiga Tuhan bang. Tiga Saya Tuhan. saya tidak Kalau mengatakan seperti Tuhan. kita di sini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, Bang. Itu maksudnya ini. Berbeda-beda Tuhan. Ini kan Bapak pencipta. Yang namanya ini apa itu? Bapak pencipta. Berarti ada Yesus, tiga Tuhan. Ada Yesusnya tiga Firman. Tuhan. Nah, Berbeda-beda tetapi Roh Kudus itu satu. tuh, Roh Kudus itu, Enggak, Roh Bang. Kudus pembimbing, Bang. Enggak seperti Berbeda-beda itu, Bang. tapi satu. Berbeda-beda tapi satu. Memang berbeda. Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus dan juga bukan Roh Kudus. Tiga Saya tapi tidak- satu. Saya tidak mengatakan itu, Bang. Maksudnya kan Tuhan yang menciptakan manusia. Kan ajaran kami begitu. Tuhan menciptakan Allah. Tuhan Allah itu menciptakan manusia. Terus manusia itu kan penuh dengan dosa, ajarannya kami gitu ya. Kayak penuh dosa. Terus diutuslah Tuhan. Diutuslah Yesus. Utuslah Yesus anaknya supaya bisa mengenal Allah dan bisa ke jalan yang benar lagi begitu. Iya berarti ada tiga pribadi. Nah, bukan tiga pribadi, Pak. Kan Ini pribadi ketiga. dia kayak gimana? Kayak jembatan untuk tuh Allah itu menyampaikan Allah itu berfirman ke dia sebarkan begitu. Makanya dia bawa ambil murid. Terus makanya kita banyak pengikutnya begitu. Karena ajarannya baik begitu. Kenapa enggak sekalian lima bang? Pribadi kelima, pribadi keempat. Enggak, saya nggak ngomong ke pribadi kelima keempat. Abang kan mengerti itu perantara kan kayak abang punya juga. Berarti bukan Tuhan dong kalau perantara. Ya, Ya kan dia bukan Tuhan, Pak. Dia perantaranya Tuhan. Berarti kan bukan diutus. Tuhan. Ya, Berarti bukan Tuhan. dia nanti kan dia memang bukan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan. Dia bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Ya, Bang? bukan. Kalau menurut saya. Oke, udah. Menurut saya. Udah. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Udah. Selesai berarti bang. Bukan Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu kayak perantara Allah. Oh. Allah hadir di dalam Allah hadir di dalam kita begitu. Oh, kirain Tuhan tadi. Oke lah. Itu kalau menurut saya yang saya tahu, Bang. Iya. Itu udah benar itu. Roh Kudus bukan Tuhan. Ya. Oke. Si Andre aja nih bingung dia. Ya maksudnya saya menurut saya, Bang, ya.
Saya memang Iya, si Andre dia bilangnya berbeda-beda tapi satu katanya. Nah, maksudnya Roh Kudus itu kayak biar Allah hadir di dalam kita supaya kita tetap imannya kuat ini. Iya, 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 iya. Terus kayak Yesus kan diutus sebagai pedoman hidup kami. Untuk bisa mengenal Allah begitu. Iya, Dia kan iya, tidak iya. mengaku dia bahwa dia Tuhan. Dia juga hamba Tuhan. Ya itu dia. Itu dia masalahnya. Masalahnya itu di situ. Udah. Iya, udah. Udah berarti. Makasih ya, Bang ya. Siap. Siap. Thank you. Oke. Saya turun, Bang. Makasih, makasih saudara, makasih. Andre, kok Tuhanmu berbeda-beda tapi satu, Andre? Gimana sih, Andre? 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 Ayo. Kok Tuhanmu berbeda-beda tapi satu? Bilang tadi tiga pribadian gitu. Itu kimai anjing. Ukimai. Ukimai. Ini apa? HP mau jatuh ini. Oh, kirain berbeda-beda tapi satu Tuhannya. Halo saudara Dino. Halo. Jam setengah. Jam berapa sih itu, Bang? Jam 10. Oh, biar 1 jam kita. Di situ jam berapa? 10 kurang. Oh, 12 kurang. Oh, iya, iya. Kita sapa dulu nih teman kita nih. Halo saudara Dino. Iya, malam. Suaranya kecil, Bang. Selamat malam. Suaranya kecil. Halo? Iya, selamat malam. Suaranya Bang Dino kecil banget. Selamat malam. Kecil-kecil. Coba nggak usah pakai headset coba. Iya, selamat malam. Nah, itu bagus sekali suaranya. Iya, malam, Bang, malam. Gimana, Jadi Bang? begini. Iya. Iya, silakan. Saya Kristen. Begini, Bang. Siap. Penjelasan dari kedua teman tadi, Iya. itu mereka sebetulnya di segi bahasanya saja, bahasanya yang keliru. Oh, Jadi begini, kalau penjelasan Tritunggal itu, Trinitas itu doktrin utama agama Kristen. Jadi ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, terus dengan Allah Putra, ditambah lagi dengan Allah Roh Kudus, gitu. oh, berarti ada 3 ya? Iya, itu satu kesatuan, doktrinnya satu kesatuan itu. Iya, Satu satu pribadi. kesatuan berarti lebih dari satu, lalu dipersatukan. Bukan begitu, Bang Suma. Bukan Jadi? begitu. Bukan begitu. Iya. Jadi Allah Bapa itu dia pencipta dan pemelihara alam semesta. Terus yang kedua Allah Putra itu Yesus Kristus sendiri, yaitu berupa firman Allah. Sorry Bang, sorry. Jadi gimana ceritanya tuh? Bapak Ya, menciptakan Yesus, lalu menciptakan burung merpati yang adalah Roh Kudus juga gitu maksudnya?
bukan begitu. Itu penjelasan dari Trinitas atau Tritunggal tadi. Jadi begini, Oh, ya. Jadi itu dia terdiri dari 3 bagian besar, yaitu Allah Bapa, terus Allah Putra, dengan Allah Roh Kudus. Gitu. ada 3. Ada 3. Oh iya iya iya. Yang mana yang Tuhan? 3-tiganya? Dia satu Tuhan, tapi dia menjelma tiga pribadi begitu. Oh, Ya, menjelma. sehingga itu Allah Roh Kudusnya itu yang dijadikan sebagai kehadiran Allah melalui burung merpati tadi, itu Bang. Oh, jadi Tuhan Anda turun menjadi burung. Tidak, itu dia itu kuasa Roh Kudusnya itu. Maksudnya, kan tadi Tuhan Bapa menjelma tuh. Berarti dia turun menjadi burung merpati kan? Ya, dia berupa burung merpati. Itu yang penjelmaan yang pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus itu. Oh iya iya. Jadi Tuhan Anda merubah dirinya menjadi burung merpati. Iya, seperti itu Bang. Oke. Seru ini, seru. Iya, seperti itu. Iya. Berarti burung merpati ini 100% Tuhan dan 100% burung. Itu doktrinnya Abang yang salah itu. Jadi gimana? Jadi Jadi gimana? penjelasan Tritunggal itu atau Trinitas itu doktrin utama agama Kristen yang menyatakan bahwa Allah itu adalah satu hakikat atau yang esa. Namun eksis Iya tahu. dia eksis dalam 3 pribadi. Gitu Bang. Iya, maksudnya Tuhan Anda turun menjadi burung. Kan begitu. Ya, menyerupai burung merpati itu. Wah, menyerupai burung. Nah, burung merpati ini kan 100% bukan Tuhan, toh? Nah, berarti kekeliruannya di Abang Suma itu. Kalau menurut abang ini burung merpati itu Tuhan atau bukan, Bang? Dia itu yang saya sudah bilang, penjelasan dari Tritunggal tadi. Iya, burung merpati ini Tuhan atau bukan menurut abang? Kalau burung merpati itu kan dia pribadi yang ketiga tadi, itu Allah Roh Kudus. Gitu. Nah, Tuhan nggak itu burung merpatinya? Dia kuasa atau kehadiran Allah menuntun, menghibur, dan memampukan orang yang percaya hidup di jalan kebenaran, gitu Bang. Iya, maksudku burung merpati ini Tuhan. Burung merpati itu kan diutus tadi toh, diutus itu bagian ketiga dari Allah Roh Kudus itu Bang. Gitu. Iya, maksud saya burung merpati ini Tuhan. Burung merpati yang dimaksud tadi, ya itu kan berupa kuasa atau kehadiran Allah toh Bang. Seperti itu. Iya. Itu makanya aku tanya, burung merpati ini Tuhan misalnya. Iya, yang Misalnya tadi saya sudah jelaskan. misalnya kita lihat turun nih. Dia kita begini Bang. Dia turun ketiganya. datang nih, maksudku Bang gini Bang, burung merpati datang. Yang kita lihat ini berupa burung ini apakah Tuhan? Dia itu begini, yang penjelasan 3 pribadi tadi, ketiganya memiliki peran Ya. yang berbeda-beda, namun merupakan satu kesatuan Allah, gitu Bang. Ya itu dia maksudku, ketika dia turun sebagai burung merpati, apakah yang kita lihat itu Tuhan? Iya, dia kan menyerupai burung merpati. Itu kan Abang sendiri paham toh, kalau menyerupai. Iya maksudku, yang burung merpati ini Tuhan gitu. Ya itu kan fisiknya Abang lihat sendiri, itu fisiknya berupa burung, tapi rohnya itu Fisik yang kita lihat ini berupa burung merpati ini. ya itu fisiknya Tuhan. burung merpati, iya. Itu. Oh berarti 100% Tuhan, 100% burung merpati. Ya itu kan menyerupai burung merpati. Tadi kan sudah jelas toh. Iya, seutuhnya burung merpati dan seutuhnya Tuhan gitu Bang. Ya itu kan satu kesatuan toh. Satu kesatuan. Satu kesatuan, burung merpati dan Tuhan bersatu begitu maksudnya. Iya kan
tadi sudah dijelaskan toh tiga pribadi itu dari Tuhan itu sendiri, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dia menyerupai burung merpati itu sendiri, Abang Suma. Nah, itu yang kumaksud itu burung merpati ini yang hinggap di pohon, misalnya kita lihat sebuah burung kan gitu. Dia ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa burung itu kan? Ya, menyerupai burung merpati itu sendiri. Iya, jadi sekiranya burung itu hinggap di sini, saya misalnya dalam rupa burung nih, singgap di sini. Berarti Tuhan saya ada di pundak saya berupa burung merpati yang adalah burung merpati itu sendiri. Gitu ya, Bang ya? Iya, itu kan roh. Oh, keren. Agama Kristen punya konsep ini keren, luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada yang iseng nembak pakai senapan angin, mati dia, berarti Tuhan kena senapan angin mati, gitu Bang. Ini abang sudah giring opini ini, sudah keluar. Bukan. Maksud saya kan dia datang dalam burung tuh. Terus ada yang iseng nggak tahu di bidiknya, cepat kena burung merpatinya. Tuhan kena bedil gitu maksudnya Bang. Ini sudah di luar dari konteksnya. Di luar dari konteks. Kan burung tadi abang. Orang nggak ada yang tahu kalau itu Tuhan. Semoga saya diampuni. Kenapa pula kau doakan aku? Orang nggak tahu kalau ini Tuhan karena dia datang dalam rupa burung merpati, hinggap di atas pohon cemara. Tiba-tiba saja ada yang nembak, ketepak, kena, Tuhan mati gitu. Ya salah sendiri kan dia datang dalam rupa burung. Abang semoga saya diampuni Bang Suma. Tahu deh kau. Ya kan dia datang dalam rupa burung Bang. Tiba-tiba saja kena beliau. Roh atau jiwa. Itu roh atau burung sih? Mana yang betul? Roh. Tuh tadi katanya burung merpati, sekarang jadi roh. Ini betul lah begini ah. Ya itu kan rohnya menyerupai burung merpati itu sendiri. Gitu. Nampak. Abang siapa nih? Ya. Abang Dino. Percuma saya kenapa Abang Dino jelaskan, tapi tidak masuk di otak ini. Dia dipikir ini Iris TV jadi dia. yang tegur dia di TV dulu. Abang dari mana? Bang? Dari Selangor, Jawa Tengah. Kan roh turun dalam rupa burung merpati. Ya, menurut burung merpati kan sudah dijelaskan. Nah, tiba-tiba kena tembak. Berarti Tuhannya kena tembak gitu. Itu di luar dari nalar kita. Kan burung. Logika dari mana ini? Kan burung merpati. Dari guru kan? Iyalah, kan burung. Jelaskan tidak paham. Burung merpati. Burung merpati. Kan saya juga salah. Dapat tidak bisa jelaskan juga. Itu bisa jelaskan Dino juga. sudah jelaskan, Abang Dino sudah jelaskan, tapi belum ada yang masuk ini. Gimana? Jadi Andre ngerti nggak? Abang yang bertanya ngerti kan tidak? Saya tidak mengerti. Bagaimana caranya burung merpati bisa jadi Tuhan? Sudah jelaskan tadi Bang. Iya, yang dijelaskan itu roh datang dalam rupa burung. Kemarin dikena tembak lagi. Di luar jangkauan itu Bang. Namanya burung merpati toh. Terus cuma abang ternyata jelaskan bye-bye aja, kalau belum masuk juga sama aja. Iya kan Tuhan Anda datang dalam rupa merpati. Sedangkan merpati itu bukan Tuhan. Burungnya itu kalau merpati, burung. Iya kan? Burung kan kalau merpati?
Itu dijelaskan di Lukas 3 ayat 22 itu kan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah itu. suara dari langit. Ya, seperti Berarti itu. Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Kan begitu, Bang? Ya kan berupa, itu kan rupanya. Bagaimana mau paham? Cuma abang Bina juga nih apa jelaskan juga. Live Aja. Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan, yaitu merpati. Gimana abangku ini? burung merpati, Bang. Nah, berarti Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan, yaitu merpati. Bener? Ya itu kan sudah dijelaskan tadi, sudah 3 Trinitas, 3 Tritunggal tadi itu toh, Abang. Iya, cocok itu sudah. Artinya Tuhan Anda turun dalam rupa bukan Tuhan, yaitu makhluk bernama burung merpati. Betul ya? Ya, Roh Kudus turun melalui itu burung merpati tadi. Seperti itu. Iya, berarti dia bukan Tuhan dalam burung merpati ini kan? Iya, dia satu Atau burung kesatuan. merpati, Satu kesatuan. burung merpati ini Tuhan? Burung merpati itu kan roh atau jiwa. Roh Kudus itu. Iya, tapi dalam bentuk burung merpati. Ya, berupa burung merpati. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan lah, Bang. Dia kan 3 pribadi tadi itu sudah dijelaskan. Oh, Tuhan dalam bentuk burung. Iya, rohnya berupa burung itu. Oh, jadi Tuhan Anda berupa burung. Iya, rohnya melalui burung seperti itu, burung merpati itu. Jadi burung merpati ini kerasukan roh Tuhan gitu maksudnya. Bukan kerasukan, salah pemahaman Anda itu. Burung merpati kemasukan roh Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi gimana? Mana yang betul? Pusing juga aku dibuat abang ini. Gimana ceritanya? Pening pun aku. Tuhan datang dalam rupa burung merpati. Burung merpati ini adalah Tuhan. Berarti Tuhan Anda burung merpati. Atau Tuhan Anda sementara aja burung merpati. Dia kan 3 pribadi tadi toh, 3 pribadi Allah Bapa. Itu Sang Pencipta. Nah, sekarang Roh Kudus masih merpati enggak? Dia di bagian Tritunggal yang ketiga tadi itu. Berupa Iya, sekarang Roh maksud saya Kudus Tuhan itu. Anda masih merpati. Bukan merpati yang dimaksud. Tadi burung merpati, kok sekarang bukan merpati? Maksudnya gimana abang ini ya? Belum paham. Ya kan lucu, abang punya Tuhan kok jadi burung, pilih yang keren sedikit ke apa, gorila atau apa, kenapa harus binatang kecil, gajah Ya, besar, Itu kan singa. burung merpati tadi itu sudah jelas toh, Bang. Itu kan pribadi yang ketiga tadi, Roh Kudus. Iya, tahunya aku itu. Berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi burung. Bukan seperti itu yang dimaksud. Bukan lagi. Gimana ceritanya nih teman-teman? Tadi Tuhannya datang dalam burung merpati, sekarang bukan. Bagaimana ini? Abang punya Tuhan turun dalam rupa merpati. Merpati Tuhan Anda ini adalah merpati. Andre, saudara Andre. Iya bang. Ketiduran jam berapa ini? Menyembah burung merpati juga rupanya kau. Tidak saya. Menyembah Allah lah. Tapi turun burung merpati turun berupa burung. Gimana ini? Andre diingkari Tuhannya, kan lucu. Andre, Ya bang. Bang, kita batasi dulu. Soalnya saya kerja besok. jawab dulu, jawab dulu.
Tuhan Anda dalam rupa burung merpati makanannya apa? Jagung, ulat bulu, ulat sagu, jangkrik, walang sangit, apa? Enceng gondok. Bang Andre. Kan sudah dijelaskan tadi Bang. Iya, dia makanannya apa? Enceng gondok, walang sangit, Itu di luar jangkrik. sudah Bang. Itu di luar dari pertanyaan sudah itu. Kan Yesus Tuhan Anda makan ikan goreng. Nah, burung merpati Tuhan Anda yang berupa burung merpati ini makanannya apa? Kalau apa? Kalau Bang Suma jadi guru ini bingung guru. Muridnya bingung. Masa ada bingung? Bingung itu kalau Tuhannya jadi burung. Kalau Tuhan jadi burung makanannya apa? Jangkrik, ulat sagu, ulat bulu, apa? Terus minumannya apa? Teh pucuk, tuak. Bondo. Saya bingung Bang, gimana sih saya menjelaskan ini? Bang Suma sudah di luar jangkauan ini. Di luar jangkauan gimana? Tuhan Anda Roh Kudus turun ke bumi berupa merpati. Lukas Mau ya, saya Lukas 2, diampuni Lukas sama 3, Allah. 22, kemudian Yohanes 1:32. Turun menjadi burung merpati. Setelah dari merpati makanannya apa? Jagung, pur. Apa makanannya Tuhan Anda berupa burung ini? Cendol. Onde-onde. Bang? Bang? Kok bahasnya apa makan burung lagi sekarang? Resiko toh. Punya Tuhan jadi burung. Dia kalau jadi burung nggak makan, mati dia. Sama seperti Yesus. Sudah Jadi manusia dijelaskan puasa, tadi. lapar dia kan? Itu nah Bang Saat tadi sudah dijelaskan. Masuk Apanya pergi itu lagi bukan nggak dimakan menjelaskan. burung. Namanya burung butuh makan nggak? Kenapa bisa pergi lagi di burung itu? Burung yang makan apa ke? Makan ini, makan itu. Kalau saya jadi gurunya nyapa ini? Kalau saya jadi gurunya Bang Suma ini saya bingung. Biar kau ngajar berapa tahun pun saya bingung. Masa begitu aja bingung? Seekor burung membutuhkan makanan, betul nggak? Kalau soal nyapa kan, kalau soal burung sekarang kan yang kita lihat setiap hari dong makan. Nah, sekarang kalau Tuhan Anda jadi burung merpati butuh makan nggak? Jelaskan bahasan itu abang tadi, kok tidak mengerti lagi. Apa yang dijelaskan? Nggak ada pun dijelaskan. Malah dia pergi kabur, tinggalkan kita berdua. Tadi bagus, kupikir dia tahu. Ternyata kan apa coba? Dia cuma bilang kayak gitu. Burung merpati, pribadi, datang situ bilang berbeda-beda tapi satu. Kira-kira apa makanannya? Telur, sayur lodeh. Ini apa? Jagung, beras, tentu aja makan itu burung. Tidak akan mungkin udah kita makan. Berarti Tuhan Anda makan jagung. Makan nih.
Hah? Semua makhluk Tuhannya di abangku dunia ini ini. makan, butuh makan. Iya, termasuk burung. Burung merpati makan apa? Kamu makan burung makan burung-burung. Mereka makan biji-bijian. Oh, biji-bijian. Biji-bijian. Biji apa Mereka dimakan makan. sama? Mereka makan makanan juga, apa yang mereka makan juga makan mereka itu. Ini enggak di luar jangkauan ini. Kok dua jangkauan? Tuhan Anda yang burung merpati ini makan biji-bijian berupa apa? Biji mata, biji apa gitu dimakan? Semoga saya itu burung makan kok biji. Makanya berat kalau Roh Kudus itu jadi Tuhan, karena dia reinkarnasinya jadi burung. Sebagai burung ya dia makan apa? Biji-bijian, batu-batuan. Biar setan yang goda saya pun tetap jadi Kristen saya, Bang Suma. Goda apapun masuk inilah, masuk itulah, tidak saya. Kristen tidak pernah digoda lagi. Kristen itu kuat. Saudara-saudara, kalau saya, siapa yang berani saya goda tahu lagi yang lain, tahu lagi yang lain. Pribadinya saya, burung merpati aja dituhankan kok di Kristen. Nah, kalau misalnya Tuhan Anda berupa burung merpati ini ada di kalangan merpati terbang, bagaimana caranya Anda bisa membedakan mana yang Tuhan Anda, mana yang burung biasa? Bang, soal burung lagi yang sekarang ini. Iya, kalau misalnya kan Tuhan Anda datang dalam rupa burung merpati, pertanyaannya, kalau dia bergabung dengan merpati yang lain, bagaimana caranya Anda membedakan antara Tuhan Anda dengan merpati biasa? Hah? Caranya gimana, Bang? Caranya ini apa? Suruh di Bang Suma ini apa, patok mata itu. Cepat meninggal. Mana kau ini apa lagi sekarang? Sudah di luar jangkauan ini kau bahas. Di luar jangkauan. Tidak ada sinyal, berarti signalnya kurang. Jadi Tuhannya turun dalam rupa burung merpati, makanannya biji-bijian, gitu ya? Baik, saya nikmatin bantal peluk. Diisiin pulsa aja Bang, itu Bang Andrenya itu ini nih nggak ngerti dia. Masa kau makan tentang lagi makan burung? Hei, izin turun nih. Saya mau tidur. Ini apa pikir juga? Bisa Bang kalau ngejelasin anak kecil pun nggak ngerti dia. Hai, orang yang tidak mengerti, yang tidak mengerti. Coba kau sebut dalil lah. Bukan dalil. Tuhan makan kacang-kacangan, begitu ya? Iya. Di luar jangkauan itu maksudnya. Nah, isi pulsa Bang, isi pulsa. Aduh, parah ini. Bang Andre. Ya. Kalau misalnya burung Anda itu ditangkap sama orang gitu maksudnya, bisa nggak dia bicara bahwa maaf, aku ini adalah Tuhan loh? Bisa nggak kayak gitu? Misalnya dia ditangkap, bisa nggak burung merpatinya ngomong, maaf, aku ini Tuhanmu loh? Bisa nggak gitu? Kira-kira? Bang Suma. Burung merpatinya ngomong, maaf, aku ini aja Bang Suma.
Kalau Bang Sumo gimana? mau tahu-tahu betul itu tentang Alkitab itu belajar dari A sampai Z Bang Sumo. Jangan sepotong-sepotong. Sudah, Belajar dulu. sudah, Iya, sudah. belajar dulu yang sudah ku pelajari, baru sudah ku pelajari, tahu arti-artinya itu. sudah ku pelajari. Percuma kau belajar Bang Suma. Masuk sebentar, keluar sebentar. Itu aja. Tidak, bukan itu masalahnya. Kalau misalnya burung merpati yang adalah Tuhan Anda itu ditangkap Iya. sama Belajar juga sama punya pecinta belajar burung. juga punya kitab sendiri tuh. Baru jangan belajar bahasa Arab aja. Itu aja. Apakah burung merpati ini diam-diam baik atau dia akan ngomong, aku ini Tuhanmu, awas lu ye, gitu. Mana yang betul? Diam-diam aja atau dia ngomong, aku adalah Tuhanmu? Si burung merpati ini. Bang Suma. Loh, kenapa jadi curhat? Kan di dalam konsep Anda Trinitas, katanya tadi Trinitas, Tuhan Anda turun dalam pribadi merpati. Nah, ketika dia ditangkap, apakah burung merpatinya langsung ngomong, Samuding, aku ini Tuhanmu loh, gitu ya? Bang Suma. Kenapa? Abangku. Iya, gimana? Yang benar yang mana? Ngomong dah kira-kira. Bisa nggak burung merpati itu bicara kayak gitu? Bisa dong, kan dia Tuhan. Bahkan bisa tips seruling juga mungkin. Bener nggak? Bener nggak? Loh kok gitu? Kan Tuhan, kan Tuhannya yang turun jadi burung. Pencobaan apa ini? Dia merasa dicoba. Dia merasa dicoba dia. Iya, maksudku gini loh. Di dalam agama Anda kan Tuhan Anda 3 pribadi. Pribadi ketiga kata kawan kita itu burung merpati. Nah, burung merpati kalau dipelihara, ditangkap, lalu kemudian dia ingin membela dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Bicara nggak dia? Maaf ya, aku ini adalah Tuhanmu. Kayak gitu nggak? Bukan begitu juga Bang Suma. Lalu bagaimana? Ya sudah, kita rubah polanya. Lagi nih. Tuhan Anda datang dalam rupa merpati. Merpati itu kan ada 2 jenis. Merpati jantan, merpati betina. Tuhan Anda pasti datang merpati jantan dong. Kalau dia lihat merpati betina, nafsu nggak tuh? Atau jangan-jangan merpatinya impoten, nggak suka sama betina. Lalu setelah merpatinya menggauli merpati betina, terus ada telurnya 2 menetas, apakah dia bisa disebut juga anak Tuhan? Apa lagi tentang Kan Tuhan Anda jadi merpati. Merpati kan ada jantan, ada betina. Tuhan Anda masa betina, jantan dong. Nah, ketika dia nafsu sama betinanya, bertelur, apakah anaknya ketika menetas bisa dipanggil anak Tuhan? Bang Suma tidak termasuk di otak saya Bang Suma. Jadi gimana? Yang mana yang kacau sebenarnya? Pertanyaan saya atau agama Anda? Yang kacau itu pertanyaan kamu. Kacau itu paling kacau. Ya salah sendiri Tuhan Anda, kenapa punya 3 pribadi? Celakanya merpati pun. Kenapa nggak 1 pribadi aja, Bang?
Kenapa harus 3 gitu loh? Super Rin bergabung, makasih. Kenapa harus 3? Kenapa nggak satu pribadi aja? Hah, Bang? Iya. Terus kalau dia menetas, Tuhan juga dia. Anak Tuhan gitu. Iya Bang. Aduh. Andre? Iya. Itu. Kalau menetas telurnya dia Tuhan juga. Mana ini nih konsumen? Kenapa? Tuhan Anda turun jadi merpati. Kalau dia betina digaulin sama jantan. Kan begini, burung merpati itu kan tidak punya pengetahuan seperti kita. Tidak bisa dia baca kitab suci. Jadi bisa jadi ketika Tuhan Anda turun dalam berupa betina, ya digauli sama yang jantan. Gitu loh. Hah? Setelah digauli kan bertelur Tuhannya. Nah pertanyaannya, apakah anaknya itu juga adalah Tuhan? Konsumen. Aku nanya serius pun. Aduh gimana teman saya ini? Ah, Bang? Maka ada peternak Tuhan nanti. Kalau sudah beranak cucu, beranak pinak. Ini burung merpati model apa ini? Ini burung merpati Tuhan. Mahal dong. Oh iya dong. Mahal. Hah? Aku nanya serius. Apa lagi? Loh, Anda bingung, saya pun bingung. Di situ yang bingung. Masuk kok bahas lagi tentang telur-telurnya. Memang harus begitu. Itulah resikonya kalau Tuhan jadi makhluk. Iya kan? Jangan salahkan saya Bang. Tuhan Anda yang jadi makhluk kok. Burung merpati. Nah bertelur dia. Apakah anaknya ini yang menetas itu juga Tuhan? Menurut Anda gimana Bang Andre? Bang Andre, menurut Anda gimana? Jangan-jangan yang di dalam kandang yang ada di sini itu jelmaan. Gimana dong? Halo. Halo? Sorry. Gimana dong? Halo Saudara Hermanto. Ya, Dari Kristen. saya dari agama Islam. Oh, mantap kali bah. Pelan-pelan pun bicaranya abangku ini. Bagus. Saya boleh bertanya. Kalau di sini kata Andre hanya khusus untuk penyembah burung merpati kan Andre ya? Tidak ada yang mau naik aja yang Kristen maupun ini apa. Abang Andre ini penyembah burung merpati kan? Saya tidak merasa menyembah burung merpati ya. Ya, jadi Saya Kudus? anak Allah. Oh, iya. Jadi Nah, kalau anak Anda Allah. punya anak nanti cucu Allah gitu. Saya anak Allah. Nah, anak Anda nanti cucunya Allah gitu. Semua manusia ini anak Allah semua. Oh, kirain ada cucunya juga. Ada cucunya nggak? Saya anak Allah bang. Yang Iya, cucunya kutanya ada nggak cucunya?
Pokoknya saya anak Allah. Kalau cucu Pribadinya Allah saya. ada nggak? Saya pribadinya saya. Cucu Allah ada nggak? Saya sudah bilang pribadi saya. Nah, ya, tahu lah yang lain saya tidak tahu. Cucu Allah ada nggak? Saya belum tahu ke depannya seperti apa, gitu. Oh. Jadi ada cucu Allah juga ya? Abang ini apa? Tidak merasa tidak jadi penyembah Allah. Saya penyembah Allah betul, tapi saya bukan anaknya. Bukan Kalau saya anak Tuhan berarti anak saya cucu Tuhan dong. Gimana itu? Itu perbedaan pendapat kita, Bang. Terus kalau dia menetas, Itu anak perbedaan Tuhan juga. kita sudah. Telurnya merpati tadi kalau menetas anak Tuhan juga. Iya. Itu burung merpati sudah tidur. Izin, Bang. Izin jam 12 di sini nih. Oh, ya udahlah kalau Abang gitu. ini besok kapan kita ketemu lagi? Saya jelaskan dulu nanti. Iya, informasikan nanti kalau telurnya udah menetas ya. Semoga Bang Sumo diampuni saja. Itu aja. Kok aku diampuni? Emang Iya, salah semoga- saya apa? Begini aja. Semoga saja dosa-dosanya Bang Suma Amin. diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu aja. Amin, amin. Yang penting saya tidak menuhankan makhluk yang bisa bertelur. Betul? Kalau Bang Suma betul. Nah, bagus. Thank you. Salam kenal saudara Andre. Nanti naik lagi ke sini ya. Ya, salam kenal, saya dari Sumba, NTT. NTT, oke. Orang Bangsa NTT naik. memang orang Callback. pintar-pintar. Oke bosku, sudah tadi. Oh, Sudah. selama ini saya ikuti Bang Suma sudah berapa bulan. Saya nonton terus. Syukurlah. Nanti kita bahas burung merpati lagi ya. Oke. Betul. Kalau ada waktu juga bahas yang lain. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Di mana tempatnya kebenaran itu di mana berada. Siap. Baik. Kalau Bang Suma kebenaran, ya syukurlah Bang Suma. Kalau saya Siap. bersyukur juga. Oke. Baiklah Bang Andre istirahat dulu Bang Andre. Oke. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan ya. Siap. Kalau kami orang Kristen siap diampuni. Iya. Dinda Dio bisa naik Dinda. Kalau mau naik silakan. Ambil alih Komal kalau memang berkenan. Cakarut di Indonesia. Oke. Kalau Dinda Dio mau naik silakan. Saya baring-baring ya. Sambil dengar ya. Dinda, Ya, assalamualaikum Kanda. ada ruang untuk dialog Dinda. Ada. Oke. Saya nyimak ya. Oke, siap. Tersumbat hidungku soalnya. Oke, silakan. Saya di sini, saya tidak ngantuk. Cuman hidung saya mampet. Siap Kanda. Sebentar. Wah, itu pada sebentar aku blokir dulu nih si lambe-lambe ini. Mana Bang Handi ya? Pusing saya tadi, Dinda. Oh, Ada Tuhannya, mungkin ini satu kesatuan.
berbeda-beda tapi satu. Terus Tuhannya dibilang menjadi burung, ya kan? Terus bingung dia. Ih, kenapa? Belum lagi Kenapa nambah sekali itu burung ah? Kodong. itu mih. Ya kalau Namanya bertelur burung. mih bagaimana mih? Tuhan juga mih anaknya. Kan begitu. Iya kan ya? Iya. Itu enggak? Iya dong. Jadi banyak Tuhannya berarti. Bang naik. Ya, iya kan beranak Beranak cucu. Jeki Sembiring, apa itu Jeki Sembiring? Nama orang Jeki kan? Sembiring itu blokir saya dari dulu. Ini enggak berani. Oh. Bentar kan dah. Halo Bang. Iya. Halo Halo Bang juga. Juma. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Pusing saya bang, pusing. Makanya jangan ikuti yang agak lain itu. Pusing kau dibikin itu. Yang bikin pusing saya itu Tuhannya Anda yang burung merpati ini. Kalau sampai dia kena tembak sama ini atau bertelur sama jantannya gimana dong? Kan gitu. Kamu Ngapain diskusi burung sama merpati? kan Tuhan Siapa? Anda jadi burung. Siapa yang bilang itu Tuhan jadi burung? Iya, Itu dia, di dalam narasinya kitab dia. saudara. Narasinya Yohanes itu, Pak 1 Ustadz. Yohanes 1 nomor 32. Kok jadi narasi saya? Lukas berapa itu? Lukas 2 nomor 32 nomor 22 juga. Bukan saya loh, Bang. Kitab Anda yang mengatakan itu. Kok aku pula Kurang yang ajar itu. Yang bilang itu Tuhan. kurang ajar itu, kurang asam dia. Oh, Kalau Lukas nggak itu yang ada bilang kurang. burung, dengar dulu Bang. Kalau nggak ada burung, nggak ada kau. Kau kan yang bikin kau burung. Burung yang mana nih sekarang? Dalam celana atau belum perkutut? Masa kau bilang Tuhan mau jadi burung dalam celana gimana sih orang-orang ini? Iya, kalau nggak Yang ada gitulah. burung, kan nggak ada kau. Iyalah. Masa burung Justru menembak burung itu Nah. muncullah kau. Nah, betul. berarti Tuhanmu menjadi penembak. Iyalah, penembak Dinda jitu. dia tangani dulu nih, Dek. Siapa itu? Nggak ada ilmu Ah, itu. itu. Kurang ajar itu. Aku kutanya dulu dia, kalau dia betul-betul Islam, ia tahu bahwa Tuhannya itu mujizatnya apa yang tertulis di Al-Quran satu pun. Kalau ada, besok aku bisa disunat 3 kali pun bisa. Kalau ada mujizat Allah itu tertulis di Al-Quran selain kau bilang nanti menciptakan langit dan bumi, besok aku Sunat 4 kali. 4 kali aku disunat. Misalnya Tuhanku bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Kalau Tuhan kalian itu, Allah itu, apa mujizatnya yang pernah dilakukan? Justru kayak gitu kalian sembah. Tolong jawab. Oke, Gimana pendapatnya? Sudah. udah. Mukjizat itu untuk nabi. Kalau untuk Tuhan itu kuasa, bukan mukjizat. Ya kuasalah. Nah, Kuasa, Bang. Itu aja kok Kuasanya. salah. Kalau ada kuasanya nanti tertulis di Al-Quran satu pun, satu aja, besok aku disunat 4 kali pun jadilah. Ya, aku jawab ya. Coba on cam dulu. Jangan-jangan kau perempuan, jangan-jangan kau bagaimana kau mau sunat? Nggak ada burung. Aku nggak perempuan, aduh. Coba open cam. Harus. Iya dong. Bagaimana kau mau sunat 4 kali kalau nggak ada burung? Ya tahu akan dagu. Ini
Tidak melambai. Kenapa begini tanganmu? Udah. Udah. Ini Ustadz ini, Ustadz. Mana kau Pak Ustadz? Kau? Aduh, mau cari apa ini? Mangsa. Nah, Tahu ada mangsa yang mau dijanta. tolong dulu ceritakan Bang. Mana tahu ada mangsa yang mau Justru dijanta nih. Agak curiga nengok Tuhan kalian itu. Masa kalian begitu cinta nggak ada apanya? Mujizat pun satu nggak ada. Mukjizat itu Oke, bukan untuk Tuhan. jawablah. Mukjizat itu untuk Nabi. Bukan Tuhanmu, Tuhanmu. Abang mabuk ya? Apa Apa mabuk? mabuk? Oh, mabuk. Kan nggak pernah mabuk. Malu kami bisa mabuk. Kalian yang mabuk. Aku yang minum, kalian yang mabuk. Soalnya Jawablah dulu Bang. Udah aku ceritakan tadi Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Orang lumpuh Gimana bisa itu? berjalan. Makanya itu Tuhan kami. tapi Dia punya kuasa. Ya. Kuasa tapi Tuhanmu Tuhanmu Yesus, apa? Tuhanmu Yesus, dengar. Tuhanmu Yesus itu mati nggak ditombak tentara Romawi? Ia bangkit, dia bisa bangkit. Iya, sebelum dia bangkit mati nggak? Hmm? Hmm? Tidurnya dia itu. Kalau mati nggak bangkit-bangkit lagi. Tidur dia. Dia dinikmati yang ditombak itu. Oh jadi dia bangkit dari tidurnya, bukan dari Makanya mati. percaya kami bahwa dialah Bentar, Bang raja Pado. di atas segala raja. Dengar dulu Bang Pado, dengar dulu. Jadi Tuhanmu Yesus itu bangkit dari tidur. Bukan bangkit. Mabuk kau, barusan kau bilang tidur. Turun aja lah kau. Banyak kali cengkonekmu. Tadi dibilangnya tidur. Dikonfirmasi bangkit dari tidur, bukan. Stres. Aduh, kacau ini. Noten ini. Makanya jangan kebanyakan minum tua, kalian. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara Burunda. Waalaikumsalam. Islam Bang. Ustaz, Muslim. Seru ini kalau sama si Jeki Sembiring. Suruh masukin aja Bang, Jeki Sembiring Bang. Mau Jeki Sembiring, mau Jeki Chen, mau Jeki Sembarang, kusikat semuanya, kusikat. Udah peduli aku. Masuk sini. Suruh ke sini aja Bang. Kalau harus masuk ke rumahnya mereka, aku nggak mau. Pasti di-kick, pasti diturunkan. Jeki Sembiring, Jeki Chen, Jeki Sembarang, Jeki apa lagi? Jeki, Ciki. Suruh masuk sini aja. Wih, pada panas hotel di bawah. Buktikan aja, suruh masuk sini aja. Aku nggak mau masuk ke room hotel tuh, nggak mau aku. Udah pengalaman di kick, turunin, di mute. Halo Bang Coach होता है Zaroch Kalian coach होता है. Selamatkan malam Bang Zaroch. Halo Abang. Walah, nggak nyaut dia.
teman-teman Kristen silahkan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat, ya kalian naiklah. Kalian lawan Bang Zuma habis mencet berak-berak kalian, muntaber kalian ini. Halo Bang, Assalamualaikum. Halo Bang 03, selamatkan malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Enggak tadi tuh mengingatkan ini Bang, ada judul. Kenapa menseret kau Bang? Jangan disebut, enggak apa-apa Bang, jangan. Bang, Mana Bang kenapa aja? takut sama aku Bang? Gak ada ilmu kau? Hah? Kan tadi kan kau bilang Tuhanmu tidur, bukan mati tidur. Jadi konfirmasi, berarti Tuhanmu bangkit dari tidur. Kau bilang enggak. Cuman ya kau? Iya. Sebenarnya Tuhanmu bangkit dari tidur apa bangkit dari mati? Apa aku bilang tadi? Ah, apa yang kau bilang? Tidur. Ah, berarti Tuhanmu bangkit dari tidur. Ya. Enggak mengalahkan maut. Bukan aku ya, bukan aku yang turunin, nggak ada, bukan aku yang turunin, ada moderator kita di bawah. Kena longor kau, janganlah kau naik cocok, aduh jatuh kali martabatku diskusi sama si Padoha itu. Halo Bang Nur Habibi, selamatkan malam Bang Isa. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Bang, Ibu Nur Habibi. Oh iya Ibu, ya Bu. Bang kalau orang mabuk gak usah nyanyikan. Ya siap. Ya siap. Baik, mana dia? Halo Bang Isa. Pada kabur nih. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat, kalian naik sini. Kalau lawan Bang Zuma kalian nggak bisa kan? Mencret kalian, muntaber kalian. Kalau lawan aku mungkin masih bisa bernapas lah kalian. Ayo. Anasya, selamat bergabung. Bang Chandra, selamatkan malam. Bang Anas ya. Malam Bang. Halo Abang. Halo Bang Chandra. Malam Bang. Kristen atau Islam Bang? Kristen. Oke, Kristen. Mau diskusi ya Bang? Ini ada tema atau Abang mau tema yang lain? Roh Kudus batal jadi Tuhan. Itu tema kita. Pertanyaan itu. Ya, Abang nanya sama saya gitu maksudnya. Iya dong. Ya. Kenapa bisa batal jadi Tuhan dia? Karena dia bukan Tuhan. Enggak, Roh maksudnya itu gini. Enggak. Ya roh itu kan bukan Tuhan. Iya, maksudnya gini kan. Dari hashtag tersebut kan, Roh Kudus batal jadi Tuhan. Tapi kalau menurut saya, kalau Roh Kudus itu jadi satu dia. Roh Kudus jadi satu. Iya. Ya makanya dia bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya dia satu dia. Makanya dijatuhkan menjadi Tuhan. Itu menurut saya kan. Yang kami pelajari gitu maksudnya. Oh, Abang pelajari dari mana? Dasarnya apa? Ya, Alkitab Bang. Di mana tertulis di Alkitabmu? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau saya ya kurang paham sebenarnya kalau masalah. Gimana? Abang nggak paham tapi kok abang bisa berstatement begitu? Gimana ceritanya? Karena saya jujur aja Bang ya. Kalau saya itu orangnya kalau masalah agama mungkin cuma hanya sekedar itu. Jadi saya fokusnya itu kalau ke gereja ya cuman apa namanya itu mendengarkan khotbah. Jadi apa khotbahnya ya saya dengarin, cuman emang ayatnya ada,
cuman nggak tahu apa namanya tuh, lupa gitu kan. Abang Tapi dengerin, saya nggak paham. bentar, abang dengerin khotbah. Iya. Khotbah itu bahasa apa bang, khotbah? Ya, khotbah itu biasanya itu ya bahasa sehari-hari lah bang. Kalau misalnya ibadah. Enggak, khotbah itu bahasa apa? Kok abang dengar di gereja dengar khotbah itu kok bisa? Setahu aku khotbah itu khotbah Jumat. Ya sama sebenarnya kayak abang juga kan. Kalau misalnya Nggak sama bang. Khotbah Kenapa bisa itu ini kalau ini aku kasih tahu abang ya. boleh. Biar edukasi juga buat abang. Boleh. Kita sering apa namanya itu? Ya. Apa namanya, tukar pikiran lah kita bang ya. Jangan, nggak mau tukar pikiranku ditukar sama pikiran abang, nggak mau aku. Abang belajar aja. Enggak, contohnya gini bang. Mungkin pandangan kita mungkin berbeda. Ya. Itu enggak. Ya. Jadi kan ini kan cari namanya itu menambah ilmu atau pengetahuan kita supaya tidak saling menghujat, betul tidak? Iya. Tapi jangan ditukar bang ya. Abang pikiran abang, aku ya aku. Nggak masalah. Gitu. Ya, khotbah itu dari kata khotoba yukhatibu mukhotabatan. Bisa dari kata khotoba yakhtubu. Khotbatan mukhobatan atau khotbatan artinya pembicaraan. Terus itu dari bahasa Arab. Kenapa tiba-tiba masuk di gereja bang? itulah bang, yang misalnya kita kan mungkin ilmu abang lebih tinggi dari saya gitu kan. Ya cuman ya mana lah, kalau awak-awak ini ya bukan mendalamin kali, cuman ya apa yang diajarkan yang bagian yang baik misalnya kan. Itu masalahnya. Itu masalahnya bang. Masalahnya agamanya abang itu menjiplak banyak istilah-istilah agama Islam. Contoh Allah, ALLAH. Itu transliterasi dari bahasa Arab alif lam lam ha. Itu nama Tuhannya umat Islam bang. Kenapa tiba-tiba dari Bibel? Mungkin kalau sama saya mungkin abang menang lah, misalnya mungkin paham lah tentang isi-isi Al-Quran mungkin ya kan. Mungkin ya bukan itu juga jurusan saya kan, cuman ya aku masuk di sini ya tukar pengalaman aja, misalnya ajaran abang gitu kan. Ya misalnya contoh kita kan, misalnya nggak paham lah contohnya kan, kenapa Islam itu sholat 5 waktu, kenapa harus sujud-sujud. Tapi kan karena kita nggak paham, mungkin pun kita membuli gitu kan, betul nggak bang? Makanya kita di sini dibilang tadi itu ya saling menghargai apa ya, perbedaan pendapat ya. Mungkin ya kalau udah tahu kita mungkin bisa kita jelaskan sama kawan-kawan yang lain, itu maksudnya, betul tidak? Enggak betul itu. Enggak. Contoh lah bang, kami ke gereja contohnya kan, aku kasih contoh nih sama bang. Kenapa di gereja itu ada musik? Kenapa ya orang itu menari-nari? Mungkin abang berpendapat ibadah apa itu, kenapa bisa gitu? Begitu juga sependapat dengan kami kan. Kenapa harus sekarang aku tanya abang, yang ngajarin abang nyanyi-nyanyi, loncat-loncat di gereja itu siapa? Yang ngajari? Itu kayak mana lebih bilangnya sama abang ya. Tapi ya menurut ya aku kasih tahu aja sama abang, emang walaupun kayak mana bilangnya ya, itu tergantung kita itu bang. Ada juga dibilang namanya itu penyambutan ataupun hati gembira. Iya, yang ngajarin itu siapa? Yang ngajarin abang nyanyi-nyanyi, loncat-loncat di gereja itu siapa? Ya, yang ngajari itu dalam firman Tuhan bang. Di mana firman Tuhan yang ngajarin nyanyi-nyanyi jingkrak di gereja itu di mana? Itulah bang, seperti yang aku bilang abang tadi, aku itu ilmunya kurang tinggi. Emang ada di Alkitab, cuman ya nggak paham lah aku. Misalnya contohnya mungkin abang pun kurang paham juga kan cara penyampaianku kan, karena pun Bible pun kurang paham aku. Karena aku orangnya kayak mana bilang, bukannya itu jurusan saya. Kayak gitulah bang. Kalau misalnya itu jurusan saya, pasti aku kasih tahu sama abang. Ada tertulis dalam Alkitab. Jadi kita mau bahas apa nih? Mau bahas apa kita di sini? Ya. Cuman yang ini aja tadi bang, Roh Kudus ini batal jadi Tuhan. Gitu, batal jadi Tuhan emang gini bang.
Abang kalau begitu-gitu aja hidupnya abang itu nggak ada perubahan. Jadi kita hidup di dunia yang sementara ini itu harus ada tujuannya. Sekarang aku tanya abang, tujuan Bang Chandra hidup di dunia ini apa? Tujuannya kan di dunia ini bang kan? Iya. Belum di akhirat kan? Iya, dunia. Nah, betul. Nah, kalau tujuan di dunia ini ya satu lah bang, demi masa depan. Masa depannya abang apa? Ya masa depan yang curam terus ya. Ada ada apa? Maksudnya gini bang. Ini masa depan yang apa Nabi bilang, masa depan yang bagus lah gitu. Dan juga diberikan juga harus ada tahu sopan satu dan adat istiadat. Misalnya contoh saling menghargai walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan kita. Kayak gitu, tidak saling membuli, tidak saling memaki-maki antara satu yang lain. Itulah tujuan hidup saya kalau selagi di dunia. Nah, terus kalau di akhirat kan nggak tahu kita. Nah, nggak tahu, mungkin dari abang mungkin berdasarkan amal atau ibadahnya mungkin kan. Mungkin sama kami pun kayak gitu juga. Kalau ini kita komparasi aja ya, kalau dalam Islam bang, tujuan hidup kita dalam Islam itu adalah beribadah kepada Allah. Itu nomor satu. Nomor dua itu yang lain-lain, kerja, cari nafkah. Tapi yang paling utama itu nomor satu, yang paling utama itu adalah beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Tuhan yang benar. Dalam Islam namanya Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka hanya menyembah kepadaku. Jadi kalau sebentar. Oh boleh. Jadi kalau abang hidup di dunia ini nggak ada tujuan, cuman sekedar masa depan. Masa depan itu kan harus didetailkan lagi. Masa depan yang seperti apa? Oh, masalah gini tadi bang. Abang tadi bilangnya kan di dunia. Ya. Kalau misalnya abang bilang tadi sama aku dunia dan akhirat, mungkin bisa saya jawab. Beda. Di dunia dulu. Dunia dulu. Itulah di dunia. Kalau kita kan hidupnya di dunia. Nah, betul. Tujuan hidup juga itu apa? Beribadah kepada Tuhan yang benar. Tapi kalau nggak tahu akhirat gimana itu? Kalau abang salah menyembah Tuhan, bahaya nanti abang di akhirat. Iya, masalahnya gini bang. Justru kalau abang menyembah Tuhan yang benar, abang selamat nanti di akhirat. Betul. Makanya dibilang bang, setiap mengasih pendapat harus ada penjelasannya. Makanya aku bilang sama abang tadi. Itu penjelasannya tadi. Iya, makanya aku bilang sama abang tadi. Ya, dunia apa akhirat? Abang bilang di dunia. Kalau abang bilang tadi sama aku dunia atau di dunia sama akhirat, mungkin saya jelaskan satu-satu. Di dunia contohnya seperti ini, di akhirat nanti contohnya seperti ini. Kalau di akhirat, bang, beda lagi. Kalau di akhirat itu masuk surga, beda. Kalau di dunia, kalau kita hidup di dunia itu tujuan kita adalah beribadah hanya kepada Allah, beribadah kepada Tuhan yang benar. Kalau abang beribadah kepada Tuhan yang nggak benar, abang celaka nanti di akhirat. Boro-boro masuk surga, belok nanti abang ke neraka. Tapi gini bang, ada juga mau kutanya kan. Nah, kita sharing-sharing dulu ya kan. Ya. Nabi Sulaiman kan, ku tengok apanya itu juga. Video apa namanya itu, seperti kartun-kartun tentang Nabi Sulaiman lah pokoknya. Kan Nabi Sulaiman itu kan kaya, betul tidak? Betul kan? Ini cuma nengok videonya aja ya. Terus dia punya jin. Jin ini yang bertakwa kepada Allah. Oh iya. Betul ya. Nah, ya, terus berarti Tuhannya Nabi Sulaiman Allah berarti, bukan Yesus. Tunggu dulu bang, satu-satu dulu biar selesai dulu. Boleh ya? Ya boleh. Nah, biar lebih nanti detail kan. Nah, terus
kenapa Allah itu masih menciptakan jin yang berdekatan sama Nabi Sulaiman? Kenapa bisa? Sudah aku jawab tadi dalam ayat surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi boleh bertanya lagi aku Bang. Gini. Nah, tanya lagi. Jin itu berupa jelmaan setan atau kayak mana? Kalau misalnya di Kristen Bang, kalau misalnya jin nggak boleh diapakan, atau setan apapun selain ya namanya Yesus kan kalau kami dari Kristen lah. Tapi kenapa Allah masih menciptakan berdekatan ataupun bersahabatan dengan Nabi Sulaiman? Kalau dalam Islam, jin itu dicipta dari api. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marjin min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan jin itu diciptakan dari cahaya. Sifat buruk. Gimana Bang? Syaitan itu sifat. Itu bisa pada jin, bisa pada manusia. Cuman itu aja Bang, bikin penasaran aku kan, ya supaya lebih paham lah ya kan, bukan membuli, bukan. Cuman kalau karena sering Bang, kalau namanya saya Bang, kalau diciptakan itu bukan sifat Bang. Apa Bang? Kalau diciptakan. Tidak tenang gitu. Abang sih nggak sopan sih, naik-naik nggak salam nggak apa. Kan aku udah bilang yang dicipta itu jinnya, syaiton itu sifat. Syaiton itu bisa pada manusia, bisa juga pada jin. Jadi kalau ada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat dari kalangan manusia, itu syaiton dari kalangan manusia. Kalau ada jin-jin yang jahat, disebut syaiton dari kalangan jin. Gitu. Jadi yang dicipta itu jinnya. Tapi gini Bang, maaf kata lah ya. Ya. Kan saya kan orang lapangan. Nah, terus saya itu nggak jelas abang itu, nggak tahu. Aduh, mau diskusi tapi dia terus yang bertanya, aku terus yang jelasin. Ada Dokter Radiansyah, alhamdulillah. Kenapa di-kick Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang nge-kick dari tadi itu saya. Kenapa? Karena dia nggak open cam. Oh iya. Syarat naik ke sini itu open cam dulu. Syaratnya di sini open cam dulu. Kayak saya gini loh, saya contohin nih. Nih saya contohin nih. Oh, kau aja open cam aja, si Dio aja pakai masker, tenang Bang. Nggak bakal ngeruduk, Kristen Bang. Udah open cam, udah. Nggak aneh yang geruduk orang jelek kayak kau. Rugi juga kita geruduk orang jelek. On cam dulu. On cam dulu. Gimana Bang? Ya itu yang 5 open cam dulu. Mau digeruduk. Aduh. Santri. Cuh. On cam dulu gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau mau diskusi bagus-bagus, ayo. Aku izin mute dulu ya Ustadio, lanjut ya diskusi. Aku naik-naikkan Ustadio. Aku udah agak ngantuk tapi aku bantulah naik-naikkan Ustadio ya. Siap Dok. Siap. Dan ada info sedikit. Ada info Ustadio. Tanggal 24 Mei. Hari Minggu di Surabaya saya diskusi offline Ustadio. Mantap. Dengan saya dengan Bang Yonatan Andar, terus kemudian dari pihak Kristen ada Rudi Yohanes dan juga siapa itu namanya itu Samuel Siahaan. Gitu. Jadi teman-teman yang dekat Surabaya atau Jawa Timur langsung meluncur ke Surabaya di Hotel Sahid Surabaya 24 Mei. Mantap. Hotel Sahid Surabaya 24 Mei. Nanti gimana?
Ustaz? Hotel Sahid. Ya, Hotel Sahid Surabaya. Mantap. Kalau naik kereta api, turun kereta api itu langsung sampai di sampingnya Hotel Sahid pas. Langsung nyampe. Itu. Waduh, penghujat banyak juga di bawah ya. Kalau penghujat langsung saya blokirin semuanya. Makanya kadang teman-teman ya ada live-nya kan, kurang tahu gitu ya. Kalau Ustadz bertasbih mau naik ke sini silakan, tapi open cam. Kalau nggak mau open cam ya saya blokir kayak sekarang ini, mampus. Gitu ya. Jam berapa? Ba'da duhur ya, setelah duhur. Itu setelah duhur datang aja teman-teman ya. Kalau berkenan, kalaupun berkenan, insya Allah free lah Ustadz Dio, insya Allah free lah, insya Allah free ya. Gitu. Mantap. Itu lanjut Ustadz Dio. Afwan, aku izin naikin turunin, antum fokus saja diskusi ya. Siap dok. Siap Ustadz. Acara apa bang? Debat diskusi lintas agama offline itu. Lanjut Ustadz. Buat teman-teman yang mau hadir itu di Surabaya nanti di Hotel Sahid Surabaya tanggal 24 ini, 24 bulan ini. 24 Mei Ustaz. Ya, 24 Mei. Dan bagi teman-teman Kristen yang memang betul-betul penikmat diskusi lintas agama, saya persilakan hadir. Penikmat ya, bukan penghujat. Kalau penghujat mustahil berani hadir. Coba aja hadir. Yang penghujat kayak tadi itu, hadir aja. Kalau berani hadir aja. Itu ya. Saran saya yang penikmat diskusi ini hadir. Biar ya minimal berani lah ya Ustadz Dio ya. Kalau ketemu offline gitu ya. Jangan cuman beraninya online kemudian dibalik akun yang palsu begitu kan, menghujat Islam, menghujat Allah. Ya. Apalah kalian ini? Nggak ada bedanya sama kecoa. Kecoa itu kalau ketemu kita lari dia. Tapi sebenarnya ini ya dok ya, kalau diskusi offline itu ya, kita kan sudah 2 kali ya di Jabodetabek ini. Ya, betul. Alhamdulillah terselenggara dengan baik, nggak ada geruduk-geruduk, nggak ada, bahkan kita lindungi kalau Pak Pendetanya mau diapa-apain sama orang, kita lindungi karena ini kan kita diskusi, edukasi. Betul. Ya kan? Nggak ada geruduk-geruduk. Stasiun Gubeng, bukan Turi. Nggak ada geruduk-geruduk ya teman-teman, nggak ada geruduk. Bahkan yang kemarin Ustadz Dio diskusi sama antum pendeta siapa itu pulang selamat kan Ustadz? Iya. Aman kan? Aman, akomodasi, makan, aman semua lengkap. Aman gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Bagi yang berani aja, yang nggak berani nggak usah datang lah, di rumah aja. Yang nggak berani di rumah. Nah gitu aja. Lanjut Ustadz Dio. Siap dok. Dapat makan nggak? Dapat lah, bayar sendiri tapi ya. Lanjut. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Salah pencet aku. Silakan kawan-kawan yang mau berdiskusi dengan kita di atas sini. Silakan kawan-kawan non-muslim atau kawan-kawan Kristen naik, minta permintaan. Mana Bang Zuma? Beliau istirahat dulu bentar. Beliau agak pilek katanya tadi. Kawan-kawan Kristen aja yang naik ya. Ada si Prianus di bawah. Naik aja, kita nggak sombong kok. Naik aja. Justru malah kita ingin Anda diskusi dengan Ustadz Dio. Saya wallahi saya nggak akan ikut campur. Diem saya. Diskusi aja, naik aja. Silakan. Ya, silakan. Dok, itu siapa tuh siapa Ustadz? Army siapa? Kristus Army. Apa namanya, Dok? Army of Jesus. Army of Jesus.
Wih, nggak ada ininya itu, nggak ada kabarnya nih. Itu udah berkali-kali saya WA loh Ustaz, berkali-kali saya WA lah, itu cuman bunyinya doang yang kenceng Ustaz. Bunyinya doang kenceng, giliran ditagih kapan, ya nanti lah kapan-kapan gitu. Iya, aku udah ini alasannya kerja, nanti habis kerja ya kerja. Iya, begitu terus Ustaz, begitu terus. Kasihan sih. Padahal kita mau fasilitasi kan, jadi tinggal datang aja. Nggak berani dia Ustaz, nggak berani. Tapi awalnya kenceng Dok, awalnya. Ya awal-awal. Betul, awalnya kenceng memang. Ya. Silakan teman-teman yang mau naik. Nah, ini ada aku tahu dan tempe. Wah, ini kalau bisa ini Gary ya, pendeta Gary di bawah aku tahu dan tempe. Ini pendeta Gary. Pendeta Gary saya tunggu di Surabaya ya, tanggal 24 di Hotel Sahid. Gimana pendeta Gary, berani datang nggak? Oh, ini kita terima dulu ya. Gimana pendeta Gary? Ini pendeta teman-teman. Saya tanya dulu sebelum kemana-mana ya. Gimana pendeta Gary, berani datang? Ustadz Dio. Tunggu dulu, jangan ke Ustadz Dio dulu. Saya tanya dulu, berani datang atau tidak? Berani datang atau tidak? Berani datang nggak? Ini pertanyaan ini. A, berani. Bukan ngapain. A, berani. B, tidak. Ini pendeta. Ngapain? Ya ketemu kita diskusi. Ngapain? Diskusi. Lah diskusi. Berani nggak? Berani nggak? Gue tuh rumahnya jauh. Berani nggak? Di mana rumahmu? Di mana? Di mana rumahmu? Di mana? Tangerang. Oke, baik. Tanggal berapa mau diskusi offline dengan saya di Jakarta? Saya ke sana. Saya ke Jakarta. Gimana? Ustadz Dio siap ya memfasilitasi ya nanti ya. Tanggal berapa? Offline kita. Tinggal pilih aja. Ini serius? Tinggal pilih mau di Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, Tengah, atas, bawah, kiri, kanan. Oh gitu Ustadz. Oke, kebetulan Api Jabodetabek itu ada di sana juga, dan juga sebagian besar Api Pusat itu memang ada di Jakarta ya Ustadz ya. Offside sih, orang di sini aja bisa kok. Enggak, berani atau tidak saya aja offline. Ini pertanyaan ini. Mari kita bahas kristologi langsung saja di sini. Iya, pertanyaan berani atau tidak saya ajak diskusi offline di Jakarta, berani tidak? Saya ke sana. Nggak perlu offline. Berani atau tidak itu pertanyaan saya, berani atau tidak? Ngapain? Bukan itu pertanyaan saya, bukan ngapain atau nggak ngapain. Pertanyaan saya bukan itu. Di sini aja. Pertanyaan. Ini nggak ngerti pertanyaan. Ditanya A berani, B tidak berani. Ganti aja mau atau tidak gitu, jangan berani. Ya, mau atau tidak gitu, mau atau tidak offline. Tertarik dengan online, offline. Mau atau tidak? Gue tidak tertarik dengan offline. Oh, nggak berani Ustaz. Udah turun. Udah turun. Wah, berani. Ini pendeta ya teman-teman, itu pendeta barusan. Itu Gary namanya, pendeta Gary siapa? Dari tadi dia itu mention aku di bawah itu. Dari tadi. Iya, memang begitu. Itu pendeta itu. Teman-teman perlu ingat, dia itu pendeta. Dan saya udah punya nomornya pendeta itu beberapa Ustadz Dio. Saya DM, bukan DM lagi, saya chat WA itu Ustadz. Banyak kali saya chat ke teman-teman pendeta. Nggak ada yang berani diskusi offline nih. Heran saya. Kenapa dengan kalian itu? Ya cuman berani typing doang, ngolo merendahkan. Berani typing doang, Dok. Iya, dan beraninya cuman Ustaz, cuman tanya aja, nggak berani ditanya. Kalau berani ditanya naik aja, nggak apa-apa. Kita akan dari tadi itu typing itu mention aku dari bawah. Aku siapa ini? Enggak. Gary Ustaz. Memang begitu Ustaz. Memang dia pengen nyari perhatian supaya dinaikkan, begitu loh Ustaz. Kan sudah saya naikkan. Ya harusnya kan, ya ayolah diskusi baik-baik. Nah, kalau kayak gini ini, waduh, ini parah ini. Waduh, dadah, langsung saya blokir.
Kristen banget itu, namanya udah menghujat banget. Astagfirullahaladzim. Lah ini mari kita dialog tentang keilahian Yesus. Ya kau kan pendeta, harusnya kan pendeta itu diajak diskusi offline itu kan harusnya berani ya Ustadz ya. Iya harusnya. Mau masa atau begini deh, sekelas Ustadz masa diajak diskusi offline takut, nih kan nggak enak juga didengar Ustadz. Iya. Saya aja yang bukan Ustadz, saya ini yang bukan Ustadz, saya berani diskusi offline. Apalagi yang Ustadz. Pendeta. Aduh, pendeta. Masa pendeta Gary loh. Bayangkan coba. Ya Allah, pendeta kan lulusan S1 teologi tuh, STH gitu kan. Enggak, tapi aku akhirnya gini loh dok ya. Framingan yang sering dikembangkan oleh kawan-kawan Kristen ini, ketika mereka nggak berani debat offline atau diskusi offline itu, mereka bilangnya apa? Muslim kalau kalah debat geruduk katanya. Itu nggak tahu lah ya, aku nggak pernah mengalami. Mungkin ada info gitu dok. Pernah nggak sih terjadi diskusi terus digeruduk gitu? Kalau Muslim kalah nih. Karena setahu aku Muslim kalau debat, kalau diskusi nggak pernah kalah. Yang kalah mencret kepala pendetanya. Iya, jadi yang pertama begini Ustadz, belum pernah saya temukan satupun dari diskusi lintas agama offline ketika Muslim misal, belum pernah saya temukan ya, ketika Muslim terus kemudian dikatakan kalah debat terus kemudian geruduk, itu terjadi di mana sih? Saya pengen tahu. Nah, itu, di mana itu terjadi di Indonesia ini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Kayaknya nggak ada gitu. Assalamualaikum. Ya ada. Waalaikumsalam. Muslim bang? Salam. Muslim KTP bang. Muslim. Oke. Aduh, kenapa sih harus ada begitu? Ya kalau Anda Muslim KTP, sholat lah biar nggak Muslim KTP. Nggak, kenapa nggak Muslim paspor, Muslim kakak? Iya juga ya. Kenapa sih Muslim KTP-mu lo jadi sasaran deh. Ya. Kasihan KTP elektronik ini lama-lama. Keseringan difotokopi ya kan. Tapi kalau janganlah. Nah, ini naik lagi. Ayo open cam dulu Dinda. Open cam dulu dek. On cam lah bang aku. On cam lah, masa nggak berani. Pendeta Gary on cam lah. Udah ditantang nggak berani, open cam nggak berani, apa beranimu? Open cam Jangan di ini dong. Iya open cam dulu dong. Iya open cam dulu. Iya open cam dulu. Open cam dulu. Saya mute sampai kiamat. Saya ini raja mute, bukan cuma tukang mute. Saya ini bukan hanya tukang mute. Sekali lagi, saya ini raja mute. Nah, open cam nggak kelihatan wajahmu. Wajahmu nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Agak gini loh. Agak gini. Iya agak gini dong. Agak gini. Jangan Coba mundur dong. Iya, open cam. Silakan. On cam dulu. Langsung saja dialog. On cam dulu, langsung saja on cam ya. Langsung saja on cam, pendeta, Pak Pendeta. Ini STH lo ini. STH lo. Sarjana teologi. Teologi. Harus ada gitunya Sadio. Bilangnya bukan teologi, bukan teologi. Teologi begitu, Ustaz. Silakan Dinda. Mau komen di bawah? Nggak bisa. Ah, mundur dikit. Ah, gitu dong Dinda. Gitu masa nggak berani? Jangan di mute gitu dong. Saya nggak akan mute Anda ketika Anda naik ke atas sini lalu on cam. Kita nggak akan mute, santai Yuk, aja. langsung. Kita dialog Oke, langsung. tentang Yesus sebagai firman Allah. Gimana? Kita dialog tentang Yesus sebagai firman Allah. Nggak bahas itu kita. Kita nggak bahas itu. Ya. Atau begini aja deh. Ngapain bahas yang lain? Begini aja. adalah tentang Sebentar. kristologi. Begini, sabar. Oke, begini aja. Saya satu pertanyaan
Gary 2 pertanyaan, berani nggak? Nggak perlu. Nggak Gua berani. tantangin, gua Udah tantangin. dikasih 2 Gua pertanyaan. tantangin. Nggak berani Gua nggak? tantangin dialog kristologi, perbandingan Iya. Isa dan Yesus di Islam dan Kristen. Ini gua tantangin nih. Perbandingan kristologi, tapi harus setara ya. Loh, ya namanya perbandingan mah kita lihat Oke, perbandingannya. sekarang dong. saya tanya Ustadz Dio sebagai Kebanyakan Islam dulu. nawar. Iya. Saya tanya Ustadz Dio Kebanyakan sebagai nawar. Islam. Iya sabar. Oke, saya tanggepin. Loh, iya saya tanggepin, sabar. Saya tanya Ustadz Dio dulu sebagai orang Islam. Saya tanya Ustadz Dio, Nabi Isa alaihi salam yang tertulis di dalam Al-Quran, apakah betul itu tertulis di dalam kitab suci? Betul? Lah, jangan kebanyakan nawar. Sabar, Ya. oke, betul. Saya tanya sekarang, Di Islam Gary, dan sabar. Yesus Saya dan tanya di dulu, Kristen, sabar. perbedaannya apa? Saya tanya kepada Gary sekarang. Saya tanya kepada Gary. Tadi Lah, bertanya. sudah Nabi Isa. Sekarang saya tanya Yesus, apakah betul Yesus itu tertulis dalam kitab suci Anda? Betul? Kita harus sepakat dulu. Lah, sepakat. Sepakat dulu kita. Langsung aja. Sepakat? Langsung saja. Sepakat dulu kita. Lah, kok sepakat sih? Gimana sih? Gue tuh udah dialog sama debat sama Zuma tuh berkali-kali waktu zaman apa namanya? Iya, jangan close cam dong, open cam dong. Enggak. Gue justru Oh, saya mute kalau close cam. Enggak. Open cam aja dulu, Bro. Wajahmu dulu belum mulai. Wajah. Open cam dulu aja. Wajahmu dulu ngadep sini, kita ngobrol dulu, santai. Gitu, oke. Saya tanya dulu sekarang. Ustadz, saya mau tanya Ustadz Dio, Nabi Isa yang kebanyakan ada di basa-basi. dalam, sabar dong. Santai dong. Nabi Ini Isa, data gua udah ada nih. sabar dong, santai dong, santai. Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran, adalah seorang nabi, bukan Tuhan ya Ustadz Dio ya. Ya, mari kita dialog. Sabar dulu. Sekarang saya tanya, apakah Yesus, sabar, santai dulu. Yesus sebagai seorang nabi atau sebagai seorang utusan Tuhan di dalam Kristen? Ini kita clearkan dulu, baru nanti kita boleh bahas, gitu loh. Sebagai seorang Prinsipnya apa? begini. Sebagai seorang? Sebentar nih gue Enggak, jelasin dijawab ya. dulu. Lah, Jawab dulu. Sebagai ya seorang disebut nabi boleh, disebut utusan boleh. Nah, utusan. Pertanyaannya utusan siapa? Utusan Yahweh, Yahweh Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus itu inkarnasi firman Tuhan Yahweh. bukan? Tuhan. Oke, Yahweh Tuhan. Inkarnasi firman Sabar. Yahweh. Yahweh Tuhan. Interview. Sabar, santai. Yahweh Tuhan. Nih, gua datanya udah ada. Santai dulu, Dinda. Sabar deh, santai dulu, Dinda. Santai, Jangan- wajahmu dulu, lu tampakkan dulu wajahmu. Wajahmu open cam dulu, jangan keburu-keburu gitu loh. Gampang aja diskusi dengan kita. Oke. Yahweh Ahli Tuhan. ini selalu Santai. memilih Sabar. Yahweh Tuhan. Yesus Tuhan. Pertanyaan saya. Yesus firman Allah. Firman Allah Tuhan bukan? Ciptaan. Firman Allah Tuhan bukan? Tuhan dong. Oke, Kan bukan ciptaan. oke. Berada di dalam Firman diri Allah Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Allah memiliki Saya firman- ulang lagi, pertanyaannya gampang. Saya mute. Saya ulang. lihat Apakah tuh. kedua-duanya Tuhan? Santai dulu. Apakah Lu, gua mah santai. apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Jawab. Allah, firman Allah dan roh Allah itu. Bukan itu pertanyaan saya. Saya nggak tidak- tanya itu. Saya nggak tanya. Saya ulang ya. Apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Karena negasi itu hanya ada satu. Yang dinegasikan tuh hanya ada satu yang dinegasikan. Gitu kan. Misal mobil, negasinya mobil apa? Ya bukan mobil. Motor, negasi motor apa? Ya bukan motor. Obat, negasi obat apa? Ya bukan Kasian obat. sekali lo stromen mulu nih orang. Nggak ada stromen di sini, nggak ada stromen. Sekarang pertanyaan Karena saya. lu tidak membiarkan gua Sabar. Iya, pertanyaan saya. lihat tuh di mute mulu. Apakah kedua-duanya Tuhan